أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Masyaallah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Malam hari ini kita ditemukan kembali di Masjid Baitul di Masjid Al-Bayyinah Surabaya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu Al-Kabair, dosa besar. Salam dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dan qudwah muttaba untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Harapan kita setelah kita tahu kita bisa menjauhinya. Karena dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka otomatis dosa-dosa kecil akan diampuni dan juga ada jaminan dari Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga. Ciri-ciri dosa besar apa itu? Setidaknya ada 4 ya. Ciri-ciri dosa besar. Yang pertama, ada hukum hadnya di dunia. Jadi di dunia ada hukum had. Apa misalnya? Ya kalau mencuri sampai bisa dipotong untuk had keturunan dari Allah. Kalau berzina terbukti ada saksi dan seterusnya dirajam. Kalau minum khamr fidrah itu had di dunia. Yang kedua ada ancaman khusus di akhirat. Ya, misalnya akan ada azab, akan dimurkai oleh Allah ya, atau ancaman-ancaman yang lainnya. Kalau diancam dengan azab di akhirat, itu berarti dosa besar. Yang ketiga, pelakunya dilaknat. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lisan la'anar Rasul, dari Rasulullah SAW melaknat. Jadi ada perbuatan yang dilaknat. Itu berarti dosa besar. Ini ciri-cirinya ya. Juga yang keempat adalah dinafikannya kesempurnaan iman. Imannya enggak sempurna ya. Nanti katakan la yu'minu billah, wallahi la yu'minu billah. Sampai 3 kali, wallahi la yu'minu billah. Demi Allah enggak beriman pada Allah. Ini maksudnya bukan enggak beriman, tapi enggak sempurna. Ketika ditanya bahasa siapa itu ya Rasulullah? Man la ya'manu ya jauh bahwa ya kau. Yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Jadi ganggu tetangga itu termasuk dosa besar. Hati-hati ya. Kadang kita nggak sadar ya. Nah, memang nanti ada bahasa dosa besar. Ada yang memang ada ada nasnya. Ada ayat, ada hadisnya. Ada juga yang tidak. Tentunya itu dengan metode kiasnya atau analogi. Definisi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Az-Zahabi rahimahullah. Ya, ini tadi disebutkan ciri-cirinya gitu ya. Ini terkait dosa-dosa besar yang ada dalilnya. Ada ayat atau hadisnya kira-kira itu. Jadi ada nas. Ini memang dikatakan sebagai dosa besar. Adapun terkait dosa-dosa yang jelas sangat buruk dampaknya. Jelas dampaknya buruk.
Tetapi tidak ada dalilnya secara khusus, ya, yang menunjukkannya sebagai dosa besar. Nggak ada dalil. Tapi dampaknya lebih, ya. Maka sebagian ulama menggunakan kias atau analogi atau perbandingan, ya. Yang pertama, dengan menimbang akibat dari suatu dosa. Ya, jika dirasa akibatnya lebih berat daripada akibat dosa besar yang ada dalilnya, ini dosa besar. Ada perbuatan lain, tidak ada dalilnya, tapi lebih parah akibatnya, saya kan? Nah, maka diikutkan pada dosa besar. Nanti ada contohnya, ya. Kemudian juga, jika ternyata akibatnya lebih ringan, maka diikutkan ke dosa kecil. Ini yang namanya kias atau analogi. Di antara menempuh metode ini adalah Alais bin Abdissalam rahimahullah. Dia mengatakan, "Idza aradta ma'rifatal farqi baina as-sagha'ir wal kaba'ir, fa'rif mafsadatadz dzambi ala mafasidil kaba'ir al-mansus 'alaiha." Ya, yang ada teksnya. Wa in naqasat an aqalli mafasidil kaba'ir wa hiya min as-sagha'ir wa in sawat kama sama adna mafasidil kaba'ir aw aradat 'alaiha fa hiya min al-kaba'ir. Jika engkau ingin mengetahui perbedaan antara dosa-dosa kecil dengan dosa-dosa besar, maka bandingkanlah dampak buruk dosa tersebut dengan dampak buruk dosa-dosa besar, misalnya yang telah termaskan, yang ada dalilnya tadi. Jika ternyata dampak buruknya lebih kecil pada dampak buruk dosa-dosa besar, maka dosa tersebut termasuk dosa kecil. Jika ternyata dampaknya sama dengan dampak buruk terringan dari dosa besar atau bahkan lebih berat, maka termasuk dosa besar. Ini bagi ataupun untuk dosa-dosa yang tidak ada dalilnya. Paman syatama Ali Rasul, ya, dia mengatakan, siapa yang mencela Allah atau mencela Rasulullah atau menghina para Rasul atau mendustakan seorang dari mereka, mendustakan seorang saja, ya, atau mengotori Ka'bah dengan kotoran misalnya, kan, atau melempar mushaf Al-Quran ke sampah, mushaf dilempar sembarangan, maka ini termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Makanya hati-hati ini kalau buat undangan, karena ditulis ayat kan, wa min ayati, ayat Al-Quran nanti habis itu dibuang masuk konsol atau diinjak-injak, ini bahaya. Ya, sedangkan iklan-iklannya nggak boleh. Iklan jualan misalkan, jualan madu kan ada ayatnya, kalau bisa nggak ditulis itu kan, nah, karena nanti kalau dibuang. Tapi kalau mungkin disampaikan dengan rekaman, dengan audio, dengan lisan atau ucapan, itu kan mungkin. Tapi kalau tulisan itu bahayanya kalau dibuang sembarangan. Maka ini termasuk dosa-dosa besar yang paling besar, tetapi syariat tidak menaskan secara tegas, ya, bahwa ini termasuk dosa besar. Demikian juga jika ia misalnya menahan atau menangkap seorang wanita muhsanah untuk disinai orang lain misalnya, atau mengungkap orang Islam ditangkap untuk dibunuh orang lain misalnya. Kalau terjadi ya peperangan mungkin antar agama misalnya gitu kan, maka tidak diragukan lagi dampak kerusakannya lebih besar dari dampak buruk memakan harta anak yatim. Mana lebih besar? Makan harta anak yatim dengan menangkap orang Islam diserahkan kepada orang kafir untuk dibunuh, gitu kan? Padahal memakan harta anak yatim termasuk dosa besar, kan begitu. Tapi kalau nangkap orang diserahkan kepada musuh, itu kan teksnya enggak ada. Bagaimana kalau dalal kufar ala aratil muslimin azib annahu yastahsinunahum, ya, ila akhir. Demikian juga jika ia membongkar kelemahan kaum muslimin kepada bukan rahasia kelemahannya. Itu biasanya penaklukan ya, karena ada pengkhianat orang dalam. Buat Islam dulu kan banyak rahasia. Pokoknya biasanya ketika pasukan luar masuk, dari mana jatuh? Ya, nah dulu ya skenario global kan begitu. Sekarang pun mungkin kita dengar Indonesia termasuk dari target. Disuruh tentaranya dikurangi karena aman dan sebagainya. Akhirnya diserang. Ya, ketika Tatar masuk nggak bisa menghadapinya gitu kan.
seperti Indonesia sekarang kalau nggak menyiapkan mungkin persenjataan suatu saat, gimana menghadapi sekarang perang bukan tentaraan, tapi dari jauh kan. Ya, Allah. Jadi demikian juga membongkar rahasia atau kelemahan kaum muslimin kepada orang kafir. Padahal dia tahu bahwa kaum kafir akan menghabisi kaum muslimin akibat sikapnya tersebut. Bahasanya gitu. Bahayanya ketika disampaikan kelemahannya, orang kadang cuma dapat fee, ya, senang disuap untuk membocorkan rahasia negara misalnya. Ini atau bisa menawan kaum wanita, anak-anak dan sebagainya, melampas harta kaum muslimin. Ini dampaknya, ya maka ini juga ya sangat berbahaya. Maka sikapnya ini yang merupakan sebab terjadinya kerusakan lebih dasar daripada kabur dari medan pertempuran tanpa udun. Padahal lari dari medan pertempuran tanpa udun ini termasuk dosa besar. Ya, udah di hadapan musuh, udah mau perang, musuh depannya lari, itu termasuk dosa besar. Maka membocorkan rahasia katakanlah kaum muslimin ini tentunya lebih. Kalau lari kan dia sendiri, tapi kalau membocorkan bisa satu negara atau kaum muslimin bisa mendapatkan dampaknya. Kemudian metode ini juga ditemukan oleh Al-Qarafi rahimahullah. Dia juga mengatakan ya dan jika ingin mengetahui kaidah dosa mana saja yang mengakibatkan tertolak persaksian pelakunya karena misalnya dosa tersebut. Jadi untuk jadi saksi nggak bisa karena adalannya nggak ada, nggak diterima itu ya. Maka kita melihat dosa-dosa mana saja yang dijadikan oleh As-Sunnah dan Al-Kitab yaitu Al-Quran sebagai dosa besar. Demikian juga yang disepakati oleh umat atau ada hukum hadnya ya seperti potong tangan karena mencuri, dera karena minum khamr. Jadi minum khamr itu kan ada dera itu campur gitu kan, dan yang semisal keduanya semuanya ini adalah dosa besar yang menggugurkan adalah. Adalah itu keadilan, maksudnya kesolehan untuk diterima persaksiannya. Jadi ijma kalau orang seperti ini nggak bisa jadi saksi. Makanya saksi itu orang yang adil, yang tidak melakukan dosa besar. Cuma saksi banyak, ada saksi dalam transaksi, ada saksi pernikahan, ada saksi macam-macam itu ya. Demikian juga yang ada ancaman tegas di Alkitab atau Sunnah. Dalam Al-Quran ada misalnya, atau Sunnah Nabi demikian ya. Maka kita jadikan ini semua sebagai pokok, sebagai asal. Kemudian kita melihat jika ada dosa yang mafsadah, jadi dampak buruknya menyamai dosa-dosa yang paling ringan atau lebih berat, yang tidak ada nasnya, nggak ada teksnya dalam Al-Quran atau Sunnah, maka kita sertakan dalam dosa besar. Ini berikan menganalogikan, mengkiaskan. Lalu kita tolak persaksian pelakunya. Jadi orang ini nggak bisa jadi saksi lagi karena tidak adil ya. Nah, kita tetapkan dia sebagai orang fasik. Jadi yang melakukan dosa itu orang fasik. Termasuk orang yang nggak sholat juga kan, jarang sholat, bolong-bolong. Nah, makanya biasanya orang rajin sholat, rupanya apa? Mau menikahkan anaknya. Karena kalau fasik itu kan orang meragukan itu ya. Nah, jadi dosa yang didapati kurang maksud dari dosa besar, yang teringan tadi, maka menjadikannya sebagai dosa kecil yang tidak menjatuhkan adalah ya. Sehingga tidak berkonsekuensi kepada kefasikan kecuali terus-menerus. Islam. Dia melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Ya ini bisa berubah menjadi dosa besar. Ya, cuma biasanya orang kecil dimaklumi ya. Tapi kalau dosa besar sekali aja langsung tidak ada maaf kira-kira gitu ya. Dan pertama, yang kedua, dengan melihat dampak dosa tersebut ya. Jadi tadi yang tidak ada nasnya secara khusus, lihat dampaknya. Jika kembali kepada salah satu dari ad-daruriyat al-khams yang kita kenal ya, ada 5 perkara asasi. Ya, jadi Islam sudah dari dulu ya menetapkan. Jadi perkara ad-daruriyat al-khams, 5 perkara asasi memang dilindungi. Tidak boleh dilanggar itu kan.
maka dia termasuk dosa besar. Ini termasuk ya metode ini ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi menurut beliau maslahat terbesar yang diperhatikan oleh syariat adalah maslahat yang terkait dengan 5 perkara asasi tersebut. Sebaliknya, mafsadah atau madarat terbesar yang dipandang oleh syariat adalah yang juga terkait dengan pelanggaran terhadap 5 perkara tersebut. Ya, kita tahu kan 5 perkara itu kan. Jadi al-mafhum min wad'i syari'. Jadi dijelaskan di sini ya. Yang dipahami dari syariat, dari agama tentunya, bahwa ketaatan atau maksiat menjadi besar berdasarkan maslahat atau mafsadat yang berdampak darinya. Ya, telah diketahui dari syariat bahwa maslahat terbesar berlaku pada 5 perkara urgen yang diakui di setiap agama, bukan hanya Islam itu kan. Dan bahwa mafsadat tersebut adalah yang merusak atau melanggar ke-5 perkara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan annal kaba'ir munhasiratun fil ikhlal fil daruriyatil mu'tabarah fi kulli millah. Itu agama ya. Bahwasanya dosa-dosa besar terbatas pada pelanggaran terkait perkara-perkara urgen yang diakui dalam setiap agama. Wa ya'din wal nafs wal nasr wal aql wal mal. Ini yang 5 ya. Yang pertama adalah din, agama. Itu dilindungi, dijaga, nggak boleh. Yang kedua jiwa, ya, jiwa, nyawa itu kan. Yang ketiga keturunan. Yang keempat akal, dan yang kelima harta. Makanya orang minum keras itu kan merusak akal, gitu ya. Ini 5 yang daruri ya, sangat urgent ya. Maka ya, wa kullu man nussa alaihi rajul ilaiha. Setiap dosa besar yang ada nas, ada dalil khususnya, maka kembali kepada 5 perkara tersebut. Dan dosa yang tidak ada nasnya, nggak ada dalil khususnya, maka berlaku penelitian dan juga penilaian sesuai dengan aturannya tentunya, yaitu apakah kembali kepada 5 perkara urgen atau tidak. Dan inilah yang mengumpulkan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh para ulama dan dosa-dosa besar yang tidak disebutkan oleh para ulama semisal. Makanya jumlahnya berbeda karena ada yang berdasarkan nafs saja, ada juga menambah dengan kias misalnya. Sebagai contoh misalnya, kalau zaman sekarang ya, mengkonsumsi narkoba, kira-kira mana lebih buruk dampaknya daripada minum khamr? Kalau khamr kan jelas haram kan, didela juga kan. Jadi sekarang kan apa yang dikonsumsi narkoba, maka hukumnya adalah dosa besar sebagaimana minum khamr, karena dampaknya justru lebih besar. Tapi kalau dicari dalil narkoba kan tentu nggak ada. Sama dengan orang sekarang, jadi mana ada nggak yang mengharamkan rokok? Yang bunyinya memang rokok. Rokok aja belum ada ketika itu kan. Nah makanya tentunya dengan dalil-dalil yang lain, misalnya la tulqu aidikum ya, wa la ta'luka misalnya, atau dalil-dalil yang lain ya, wala tulqu anfusakum ya, jangan ceburkan dirimu misalnya kepada kebinasaan, ataupun ya dalil yang lain ya, walaupun tentunya tidak ada. Ini tugas ulama. Kadang orang bilang ini, kalau semuanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apa kerja ulama? Seakan-akan nggak ada kerjaan. Padahal masalah ini kan berkembang terus. Makanya para ulama itulah yang mengistimbat, mengambil kesimpulan ya dengan perkembangan zaman. Ya, sampai sekarang, kalau dulu zaman Nabi mungkin tidak ada obat penunda haid misalkan. Nah sekarang gimana? Kejadiannya sudah ada kan begitu. Maka dari pengeluaran atas, sebagian ulama mengkritik ya Ibnu Hajar Al-Haythami yang mencantumkan dalam kitabnya Az-Zawajir min Iqtirafil Kabair itu lebih dari 467 dosa besar. Ya, karena keluar dari definisi dosa besar tadi, itulah ya di antara para ulama, makanya berbeda-beda, tapi yang jelas
nggak kurang dari 70 yang ada dalilnya. Di sini Al-Kabair Imam Adzhabi itu tentunya masing-masing jenis dosa ada dalilnya, nasnya, baik Al-Quran ataupun hadis, ataupun salah satunya, bahkan kedua-duanya. Itulah pengantar ya, alhamdulillah. Malam hari ini kita masuk Al-Kabirah Al-Ula, dosa besar yang pertama. Apa itu? Asyirku billahi ta'ala, yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Ula asyirku billah, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa ta'budu ma ghayrahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinnin aw lajin aw ila dzalik ila akhirih. Ini pernyataan daripada Al-Imam Az-Zahabi, ya. Dosa besar pertama berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah atau sekutunya, padahal dia menciptakanmu. Anta jalilani dan wa khalaqaka, dan engkau menyembah selainnya bersamanya. Jadi menyembah Allah, menyembah yang lainnya. Jadi menyembah selain Allah juga menyembah Allah, itu yang syirik kan gitu. Misalnya batu, pohon, matahari, bulan, nabi, syekh atau jin. Jadi ini menyembah bukan dari sujud beribadah ya. Ngikuti perintahnya bisa dari ibadah itu kan. Permintaan jin dituruti itu kan. Bintang, malaikat dan selainnya. Kata Allah SWT, An-Nisa 48, sama-sama kita sering dengar ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Tentunya bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 72, ya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Ini ancaman keras ya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkannya, ya, mengharamkan kepadanya surga. Kalau diharamkan surga di mana? Tempat hanya dua kan. Kalau nggak surga, neraka. Diharamkan dari surga. Nah, ini kan menakutkan ya. Juga surat Luqman ayat 13. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Zalim kan menurut bahasa kan, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau barang nggak terlalu, ini ibadah yang nggak bisa diberikan kepada Allah diberikan kepada yang lain, gitu kan? Dan ayat-ayat tentang ini tentunya sangat banyak. Kalau kita baca Quran, banyak tidak di sana. Nah, makanya barang siapa yang menyebutkan Allah SWT kemudian meninggal dalam kondisi musyrik, nah, berarti suruh khatimah, ya? Maka dia pasti termasuk penghuni neraka aja. Kita harus pastikan, tapi nggak boleh memvonis orang. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dia bertaubat berapa hari, berapa jam, kita nggak tahu kan. Atau dia, ya kan. Tapi ini kaidah itu memang dinyatakan Al-Quran, Allah yang mengharamkannya gitu kan. Jadi barang siapa menyekutukan Allah kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu musyrik, maka dia pasti termasuk penghuni neraka jahanam. Ini sebagaimana orang yang beriman dan meninggal dalam kondisi sebagai mukmin, maka termasuk penghuni surga, meskipun terkadang harus diazab terlebih dahulu. Yang jaminan lagi kan Allah kan jamin. Ya, in tajtanibu kabaira kan. Kalau engkau jauhi dosa-dosa besar yang engkau tidak melakukannya, maka Allah ampuni dosa-dosa kecil. Dan ada jaminan engkau akan masukkan ke surga. Tapi bisa jadi karena dosanya banyak dicuci dulu, singgah dulu di neraka kan. Tapi ujungnya akan masuk ke dalam surga kan begitu. Kalau dosa besar kan beda. Kalau dosa kecil bisa otomatis diampuni dengan amal saleh. Tapi dosa besar diperlukan taubat. Nah, bedanya gitu. Kemudian juga kata Nabi SAW,
Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi makanya di sini Imam Ghazali berurutan. Ya, paling besar makin kecil gitu kan. Makanya nanti kalau kita lihat mana yang lebih besar dosa, misalnya apa berzina dengan meninggalkan sholat. Ternyata meninggalkan sholat lebih besar ya. Nah, ada urutannya. Jadi di sini al-isyraku billah menyebutkan Allah. Maka Rasulullah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan Rasulullah menyebutkan diantaranya adalah dosa syirik tadi. Masyarul muslim muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Ya, di sini sahih ya. Barang siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Tapi dikasih waktu kan, 3 hari dulu bertobat. Dan nggak boleh sembarang orang bunuh, tentu yang berwenang kan. Nah, jangan lihat orang langsung kita ya mengeksekusi, tentu ini kekeliruan. Baik. Definisi syirik yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ini yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal dia yang ya menciptakanmu. Ini diambil dari sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Jawaban Nabi apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bahwa Bukhari Muslimnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, engkau menjadikan Allah SWT tandingan, ya, sedangkan Dia yang menciptakan. Jadi setelah itu Az-Zahabi menjelaskan lebih rinci dengan mengatakan apa? Dan engkau menyembah selainnya bersamanya. Ini penjelasan dari Imam Az-Zahabi. Kalau dari hadis Nabi kan cuma antaj'ala lillahi dan bahwa khalaqaka. Benar Imam Az-Zahabi lebih apa rinci lagi. Dan engkau menyembah selainnya bersamanya. Menyembah selain Allah bersama Allah berarti di samping menyembah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain juga menyembah Allah. Jadi orang musyrik itu beribadah juga kebetulan. Yang musyrik kan mensekutukan. Kalau orang kafir kan nggak terima itu kan. Ya tadi sebutkan berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi dan seterusnya sampai syaitan ya termasuk malaikat. Nggak boleh juga menyembah malaikat kan. Nah, orang kadang pikirannya karena malaikat itu paling dekat dengan Allah, itu dia. Nah, ini kekeliruannya. Secara lain, definisi syirik yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah terkait dengan syirik dalam tauhid uluhiyah. Ya, yaitu terkait dengan peribadatan, kan? Nah, ini secara lain, jadi Ibnu Qayyim juga menyebutkan syirik yang lebih umum, ya, yang terkait tentunya dengan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah dan juga tauhid al-asma wa sifat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ya, haqiqatu syirki huwa at-tashabbuh bil khaliqi wa tasbihu al-makhluqi bihi. Hakikat syirik adalah apa? Bitasyabbuh atau meniru sang pencipta dan menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Jadi maksud beliau adalah menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah selain disebutkan dalam penjelasan beliau dan seterusnya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah minta juga sama yang lain. Sudah minta kepada Allah, minta juga sama dukun. Kurang percaya itu kan. Berarti gabung ini nggak boleh. Siapapun kan yang beribadah kepada Allah, doakan di antara ibadah gitu kan. Kemudian juga beribadah kepada selain Allah, maka ia telah terjerumus dalam kesyirikan. Ini adalah definisi yang sangat tepat. Kenapa? Karena memang tujuan utama Nabi diutus ya agar menjadikan peribadatan hanya untuk Allah saja. Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Zariyat di mana? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Jadi Allah mengatakan apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Walaupun kita disuruh cari, boleh cari di situ cari apa. Tapi jangan lupa ibadah. Bahkan kalau pekerjaan niatnya ibadah pun bisa dapat nilai ibadah. Ya. Nabi juga berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Nabi Muhammad SAW, dia berpesan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk apa? Berdakwah ke negeri Yaman. Dan hadis Bukhari Muslim sebutkan, dikasih tahu karena mau berdakwah kan tahu objeknya kan, mathunya. Jadi kalau nggak tahu akan didakwai kan nggak tepat tadi kan. Apa kata Nabi SAW? Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Jadi mereka bukan orang awam, bukan orang bodoh, ahli kitab. Udah pernah diutus pada mereka para nabi, para rasul, ada kitabnya, Taurat, Injil, ya kan? Jadi bukan mereka dulu ulama kan sebelum Islam datang ya. Sesungguhnya engkau, kata nanti kepada Mu'adz bin Jabal, akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Supaya siap kan untuk menghadapi mereka kan. Apa pesan Nabi? فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Maka jika kau mendatangi mereka, apa yang penting yang pertama disampaikan sebelum yang lainnya, maka serulah ajaran mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Syahadat dari sudah masuk Islam, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasul. Karena mereka kan punya utusan sebelumnya kan. Nabinya kan sebelum Nabi diutus. Dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari juga, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ibadatullah." Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka sebelum yang lainnya ya adalah beribadah kepada Allah. Ya. Bahkan disebutkan juga oleh Bukhari, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah." Ya, jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi ibadah ini maksudnya tauhid. Seperti kata ya Syekh Abdul Razak dalam bahasan-bahasanya, di antaranya maksudkan ibadah ini masih adalah mentauhidkan. Ya. Bahkan dalam redaksi lain ada rukun yang meriwayatkan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Lebih jelas. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali pada mereka adalah pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihilangkan kesyirikan. Karena tujuan para nabi, para rasul itu adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah saja, yaitu mentauhidkannya. Masyaallah muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian syirik menyekutukan Allah artinya apa? Seseorang menyembah Allah sekaligus menyembah selainnya. Kalau menyembah yang lainnya saja syirik, ya sesat dengan tak lain ya. Tapi menyembah Allah, menyembah yang lain, itulah yang menjadikan tandingan atau sekutu kan begitu. Jadi syirik bukan berarti harus berpindah agama. Makanya orang sholat bisa terjadi kesyirikan, orang haji, orang bisa terjatuh kan begitu. Nggak harus murtad, nggak harus pindah agama. Nggak perlu pindah dari agama Islam ke agama yang lain, nggak perlu. Walaupun agama yang lain, Islam kan memang agama syirik kan. Kalau Islam kan agama tauhid. Ya. Bahkan syirik bisa terjadi tanpa harus berpindah agama. Kenapa? Karena meski seorang KTP-nya Islam, KTP-nya, dan juga menyembah Allah, tetap berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi jika di saat yang sama dia juga menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berlindung kepada Allah, katanya tawakal kepada Allah. Tapi ada keris dan jimat yang jadi andalan misalnya. Kalau kerisnya hilang, bingung dia. Itu berbahaya. Kan dalam waktu yang sama. Nah,
Jadi orang yang musyrik atau yang melakukan kesyirikan menunjukkan bahwa dirinya masih menyembah Allah, masih beribadah kepada Allah. Hanya saja dia juga menyembah selain Allah. Ini kan banyak orang minta dilapangkan rezeki, minta kepada Allah, tapi juga ada gambaran dipajang kan, bikin dia di koran supaya laris. Nah, itu kan menodai gitu kan. Oleh karenanya orang-orang Nasrani dikatakan musyrikin. Padahal mereka kan beriman pada Allah kan. Mereka bilang musyrikin. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa. Ini sebentar lagi hati-hati juga. Ya, kita diajak dulu. Ya, hati-hati ya. Ini tahun baru, Natalan. Kadang insya Allah kita nggak masalah. Cuma mungkin ya saudara kita, keluarga kita dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi nih, orang-orang Nasrani yang kita kenal orang Kristen ya, dikatakan sebagai musyrik. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa kan sebagai Tuhan anak gitu kan. Maka jatuh dalam kesyirikan. Begitu juga orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrik Arab disebut juga kaum musyrik kan. Kenapa? Mereka menyembah Allah. Ada Tuhan yang di langit, ada di bumi kan. Dan di bumi banyak, 5 atau berapa yang di atas 1. Tapi kalau dalam gawat darurat sulit banget mana? Mintanya yang di langit kan. Jadi kenapa? Karena orang musyrik Arab menyembah Allah dan juga menyembah kepada berhala. Itulah yang kesyirikan. Ya. Adapun ateis yang mungkin katakan nggak bertuhan, tapi gimana pun yang fitrahnya nggak bisa menolak, gitu kan? Ya. Secara syariat tidak disebut dengan musyrik. Nggak bertuhan, siapa disebutkan? Nggak punya Tuhan, gitu kan? Tapi sekali lagi fitrahnya pasti mengakui. Makanya ketika peluncuran Apollo pertama kali Soviet kan negara komunis kan. Apollo kan bilang, oh my God, rasanya Tuhan spontan menyebutnya. Gitu kan, kalau ada sesuatu yang menakutkan disebut juga Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi ateis secara syariat tidak disebut dengan musyrik karena dia nggak bertuhan kan. Siapa disebut kan? Nah, demikian juga orang-orang yang hanya menyembah dewa, ya, tanpa menyembah Allah sama sekali, bukan musyrik ya. Yang kebanyakan kan orang-orang yang katanya orang Islam, gitu kan, tapi masih minta menyembah yang lain. Ada lagi sholat, tapi dia kasih saja untuk Dewi yang Adi misalnya, macam-macam gitu ya. Jadi tidak seperti musyrik sebagaimana juga orang-orang Majusi yang hanya menyembah api, bukan musyrik, dan tidak menyembah ya, Allah secara syariat. Jadi mereka tidak dikatakan sebagai kaum musyrikin. Akan tetapi syariat menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Itu yang tauhid. Apakah sembahan tersebut disembah tanpa menyembah Allah atau dengan juga menyembah Allah? Ya kan? Jika menyembah Allah bersama selain Allah, ya. Jadi ini ya, kalau menyembah Allah bersama selain Allah saja dosanya sangat besar, apalagi jika tidak menyembah Allah sama sekali. Kan mesti kan menyembah Allah juga menyembah yang lain. Itu dosa besar. Apalagi yang tidak menyembah Allah sama sekali. Jadi sungguh ya saat ini kita mendapatkan ya pemandangan yang sangat mengherankan ya. Jadi sekalian betapa banyak orang yang menyembah sesuatu yang lebih hina dari dirinya sendiri. Terjadi kan? Kita dapat ada orang menyembah sapi kan. Kalau di India, makanya Pakistan mungkin sudah berpisah gitu kan. Pakistan negara Islam. Dengan dulu kan satukan India ya. Sementara Tuhan mereka kalau itu Adha dibantai kan mata. Ya. Padahal ketika dia diejek dengan sebutan dirinya seperti sapi, marah. Woi, cari berang gitu. Tapi justru sapi disembah kan aneh dengan. Nah, jadi inilah gitu ya. Nggak terima dibilang sapi, tapi sapi dijadikan Tuhan.
Lalu mengapa bisa menyembah sate kan? Karena seharusnya yang menyembah lebih rendah daripada yang disembah. Ini karena manusia kan di atas benda. Kenapa menyembah ke batu yang tingkat derajat dan di bawahnya? Jadi ini masih banyak pembahasannya. Insya Allah tentang yang pertama ini, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Yang pertama ini ya, yaitu dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan cerita ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa yang menjauhi ya semua dosa-dosa besar yang sangat membahayakan nasib kita nanti di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Kita cukupkan dengan sama-sama mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.